Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada kita semua tentang ada 3 harta simpanan yang terbaik untuk kita, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam sunannya yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Bahwasannya ada harta simpanan terbaik untuk kita semua. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Kemudian istri yang mukminah, yang salihah, yang membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, lihat dakhil ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta simpanan. Yang pertama adalah qalban syakiran, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, wa lisanan dzakiran, kemudian lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, wa zaujatan mu'minatan, kemudian istri yang salihah, yang mukminah, tu'inu ala amril akhirah, yang menolong suaminya terhadap perkara-perkara akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. 3 harta simpanan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka disitulah Allah akan tetap selalu mengingat hamba tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adzkurkum, maka hendaklah kalian ingat kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri nikmatku. Kemudian di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan sesungguhnya aku itu bersama hambaku ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kalau hamba tersebut mengingatku dalam kesendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, ketika hamba tersebut mengingatku di dalam sebuah kumpulan, maka aku akan bersamanya di dalam kumpulan yang lebih baik, yaitu kumpulannya para malaikat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah, maka Allah akan senantiasa bersamanya. Allah akan
senantiasa memberikan taufik karunia-Nya, kemudian Allah akan mempermudah dia dalam melaksanakan ibadahnya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasannya zikir kepada Allah itu merupakan salah satu benteng untuk seorang mukmin dari musuh-musuhnya, yang mana musuh kita adalah syaitan. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan al-kalimatani al-khafifatani, ada dua kalimat yang sangat ringan sekali ketika diucapkan, at-taqilatani, kemudian berat fil mizan, yaitu di dalam timbangan, kemudian al-habibatani inda rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada para hamba-hambanya untuk terus berzikir kepadanya, selalu mengingatnya, karena hanya dengan mengingat Allah lah hati seorang hambanya itu akan merasakan ketentraman. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah seorang hamba itu akan merasakan ketentraman di dalam dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut senantiasa akan mendapatkan kebaikan, jauh dari sifat-sifat tercela seperti menggibah orang lain, menghina orang lain, mencaci orang lain, karena dia merasa dirinya, lisannya itu senantiasa Allah terus pantau selama 24 jam, sehingga tidak ada kesempatan untuk dirinya melaksanakan maksiat, terutama maksiat lisan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya lisan yang senantiasa berzikir. Karena apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadu. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak sekali. Sangat-sangat banyak sekali. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Fa'anbi'ni bisyai'in," maka beritahulah kepadaku dengan sesuatu atasabbatu bihi, yang mana aku itu bisa berpegang teguh kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka dzikrullah, ketika lisanmu terus berzikir kepada Allah. Di dalam hadis tersebut seorang laki-laki bertanya, mengadu kepada Rasulullah bahwasanya syariat Islam itu sangat banyak sekali, bahkan kita itu tidak bisa menghitungnya. Tetapi dia meminta satu kunci saja untuk mendapatkan keutamaan atau mendapatkan inti dari agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan semua kuncinya, yaitu apa? Subhanallah, yaitu kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, zikir kepada Allah merupakan ibarat kita semua menanam sebuah pohon. Karena apa? Di dalam hadis Rasulullah SAW ketika melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhri ummataka minni as-salam fa akhbirhum anna al-jannata thayyibatu turbah athbatul ma' wa annaha ki'anun anna yirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sampaikanlah salam kepada umatku, kemudian beritahukanlah kepada mereka bahwasannya surga itu debunya harum, kemudian airnya segar, dan surga itu datang. Tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah kita sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk senantiasa
lisan kita basah selalu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian harta yang kedua dari harta simpanan yang terbaik adalah qalban syakiran, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika seorang hamba senantiasa hatinya bersyukur kepada Allah, maka ia akan senantiasa menerima semua pemberian dari Allah. Ar-ridha bima qasama Allah, yaitu dia ridha terhadap pembagian-pembagian yang Allah berikan kepadanya. Tidak akan ada sedikit pun rasa iri, hasud, dengki kepada orang lain ketika apa yang Allah anugerahkan kepada dirinya itu tidak sama dengan yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kita perlu mengingat bahwasannya hidup kita ini adalah sebuah anugerah, bukan sebuah hak. Jadi kita tidak bisa menuntut kepada Allah, saya harus begini, saya harus begini, ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan, maka kita harus memiliki sifat qanaah, yaitu hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Betapa banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian konsekuensi apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang hamba yang bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatannya. Sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka Allah mengancam dengan ancaman inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksa kami itu sangat berat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu semoga kita menjadi senantiasa hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, bahkan di dalam hal sekecil apapun. Contoh sederhananya, ketika kita makan, ketika kita minum, kita tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Karena di dalam hadis disebutkan, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Ketika makan dan minum saja dia mengucapkan hamdalah. Itu hal-hal yang kecil yang kita tidak sadari bahwasanya itu kenikmatan yang luar biasa. Belum lagi nikmat bisa bernafas, kita menghirup udara segar, yang mana bagi orang-orang yang sakit itu merupakan sesuatu yang mahal sekali. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa supaya Allah tidak angkat kenikmatan di dalam diri kita. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ridho terhadap apa yang Allah berikan, memiliki sifat qanaah, tidak kufur nikmat, dan juga senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan apapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita mengenai harta simpanan terbaik adalah zaujatan mukminatan salihatan, yaitu istri yang mukminah yang salihah yang membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis disebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini merupakan perhiasan, wa khairu mata'iha
al-mar'atu shalihah, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang shalihah, wanita yang senantiasa mentaati suaminya, wanita yang senantiasa membantu suaminya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah tentang suatu kebutuhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada perempuan tersebut, "Bagaimana sifatmu? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Maka perempuan tersebut berkata, "Aku selalu mentaati suamiku kecuali pada sesuatu yang aku tidak mampu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, "Fanduri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Maka lihatlah posisimu di hadapan suamimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Suami bagi istrinya adalah jannatuki wa naruki, kata Rasulullah, yaitu dia bisa menjadi jembatan menuju surganya, atau kebalikannya, dia menjadi jembatan untuk nerakanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW juga mendoakan terhadap seorang laki-laki. Di dalam hadisnya disebutkan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat rasha fi wajhiha al-ma. Kemudian rahimahullah imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadat wajhaha wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba rashat fi wajhihi al-ma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan seorang laki-laki yang dia bangun tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat malam dan juga membangunkan istrinya. Kemudian ketika tidak bangun, maka dia mencipratkan air kepada wajah istrinya. Kemudian seorang perempuan yang dia bangun tengah malam, kemudian dia melaksanakan sholat, kemudian dia membangunkan suaminya. Ketika suaminya menolak, maka dia cipratkan air kepada wajahnya. Bahwasanya dari hadis tersebut kita mengambil pelajaran dan hikmah bahwasanya untuk menjadi pribadi yang baik itu, pribadi yang soleh itu tidak hanya cukup untuk diri sendiri, tetapi kita harus mengajak terutama keluarga kita, khususnya istri dan anak-anak kita, supaya kita menjadi keluarga yang ideal sebagaimana keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi ada 3 perkara yang mana 3 perkara tersebut menjadi harta simpanan yang terbaik yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Semoga kita semua Allah anugerahkan harta simpanan sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farij hammal mahmubin wa nafis karbal makrubin waqdi dina minal mudinin wasfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.